Baik, kita akan melanjutkan materi sebelumnya, masih dalam materi algoritma dan bagan alir. Kali ini kita akan membahas mengenai kontrol struktur, yaitu pernyataan dan sekuen dalam suatu algoritma. Kontrol struktur dalam suatu algoritma bisa dibagi menjadi 4 kategori. Apa saja? Yang pertama adalah pernyataan atau perintah, atau dikenal juga sebagai statement, begitu ya kalau di bahasa pemrograman. Kemudian sekuen atau urutan atau sequence ini ya. Kemudian selanjutnya adalah pilihan atau conditional atau selection or conditional. Kemudian berupa perulangan atau iteration atau juga dikenal sebagai looping. Pernyataan atau perintah atau yang dikenal sebagai statement merupakan kontrol berupa instruksi atau perintah yang harus dikerjakan oleh komputer. Nah, setiap bahasa pemrograman itu memiliki instruksi yang berlainan untuk satu pernyataan atau perintah yang bisa jadi maksudnya sama. Contohnya apa? Misalnya untuk bahasa pemrograman basic itu menggunakan print, untuk Pascal menggunakan write, kalau misalnya C++ itu menggunakan count, untuk Python itu juga menggunakan print. Nah, seperti di basic. Kalau itu tadi adalah perintah atau statement ya. Nah, sekarang sekuen atau pemrograman artinya adalah beberapa pernyataan yang diurutkan menjadi urutan perintah. Misalnya, print data ke I. Kemudian inputnya adalah data X, inputnya data Y, jadi artinya X, I, YI, dan perintah akhirnya itu adalah print X, Y. Seperti ini misalnya ya. Masuk, kemudian perintah yang pertama ya, perintah yang kedua, perintah yang ketiga. Nah, perintah yang diurutkan secara urut kurang lebih seperti ini adalah disebut sebagai sequence. Sekuen di dalam penelitian geologi ya, atau dalam dunia nyata nanti yang akan Anda hadapi itu harus mengikuti urutan kejadian atau di sini dituliskan flow yang benar secara logika berupa hasil output dari suatu proses yang sebelumnya sudah terjadi, dia akan menjadi input untuk proses selanjutnya ya, untuk kejadian atau proses selanjutnya. Nah, sekarang misalnya kita perhatikan diagram alir di sebelah kanan ini ya. Misalnya Anda punya sampel batuan, kemudian dianalisis petrografi. Kemudian apakah hasilnya itu dipakai untuk analisis granulometri, apakah hasilnya dipakai untuk analisis biostratigrafi, kemudian hasil di bagian akhirnya ini akan menghasilkan satuan batuan, atau apakah misalnya sampel batuan Anda ini ya dibagi menjadi 3, kemudian secara paralel itu dianalisis. Ya, misalnya petrografi akan menghasilkan A, granulometri menghasilkan B, biostratigrafi menghasilkan C. Kemudian A, B, dan C itu kita proses untuk menghasilkan satuan batuan. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya kepada Anda, apa hasil analisis petrografi? Ya, analisis petrografi tentunya akan menghasilkan nama dari suatu batuan. Kalau tadi yang kita bahas adalah analisis petrografi, selanjutnya sekuen selanjutnya adalah analisis granulometri. Apa sebetulnya hasil analisis granulometri? Hasil analisis granulometri sebetulnya adalah terkait dengan proses yang mencerminkan lingkungan pengendapan ya, proses sedimentasi yang kemungkinan mencerminkan lingkungan pengendapan. Nah, apakah terkait dengan analisis petrografi tadi ya? Kemudian apakah
hasil analisis analisis granulometri ini ya berupa proses sedimentasi yang menunjukkan lingkungan pengendapan nanti akan masuk ke biostratigrafi atau bagaimana? Nah, hasil analisis yang ketiga adalah analisis biostratigrafi ya. Analisis biostratigrafi hasilnya adalah umur relatif dari suatu satuan batuan dan paleobatimetri yang sebetulnya juga mencerminkan kondisi lingkungan pengendapannya begitu. Nah, ketika tiga analisis tadi kita gabungkan menjadi satu dalam suatu diagram alir, maka visualisasinya akan seperti ini ya. Sampel batuan Anda dianalisis petrografi, hasilnya adalah nama batuan. Kemudian di analisis granulometri Anda mendapatkan proses sedimentasi yang mencerminkan bagaimana interval atau sedimen itu diindahkan. Kemudian dari biostratigrafi Anda mendapatkan umur dan paleobatimetri yang menyatakan lingkungan pengendapan. Nah, apakah urutan ini ya secara logika benar atau tadi yang saya bilang di awal, apakah sebetulnya sampel batuan ini harus kita bagi menjadi tiga sampel dengan ukuran yang sama, kemudian masing-masing dianalisis untuk petrografi, granulometri, dan biostratigrafinya. Sehingga apa? Sehingga nanti hasil dari masing-masing proses ini itu kita integrasikan untuk mendapatkan hasil akhir yang lebih komprehensif. Nah, apakah seperti itu yang secara logika benar? Mari kita lihat ya. Nah, yang betul adalah kurang lebih seperti yang saya sampaikan di awal tadi ya. Jadi sampel batuan ini dibagi tiga, kemudian masing-masing dianalisis petrografinya, granulometrinya, dan biostratigrafinya. Mengapa seperti itu? Karena masing-masing dari petrografi, granulometri, biostratigrafi, masing-masing dari analisis itu membutuhkan input yang namanya adalah sampel batuan. Ya, walaupun masing-masing menghasilkan hasil yang berbeda, begitu ya. Petrografi menghasilkan ini, begitu seterusnya sampai biostratigrafi ya menghasilkan itu. Nah, ketiga produk dari analisis ini ya itu kita integrasikan untuk memberi nama suatu satuan batuan, sehingga ya kalau misalnya kita pikirkan secara logika ini lebih masuk akal dibanding alur atau diagram alir yang sebelumnya. Apabila misalnya ini terbalik begitu ya, petrografi ada di tengah, granulometri di kanan, atau biostratigrafi ada di tengah begitu, itu sebetulnya tidak masalah. Karena apa? Karena kalau kita lihat model ini begitu, tidak ada ketergantungan atau dependensi dari satu analisis ke analisis lainnya yang saling berhubungan. Nah, berbeda dengan diagram alir yang sebelumnya ya, digambarkan dari atas ke bawah dalam satu tanda panah yang menerus. Jadi artinya setelah petrografi maka harus granulometri, setelah granulometri maka harus biostratigrafi. Nah, sedikit menurut saya tidak logik ya secara sequence di dalam penelitian begitu. Atau sebetulnya bisa kita gambarkan dalam variasi model kedua seperti ini ya. Kalau tadi model pertama kita gambarkan secara vertikal, maka model kedua kita gambarkan secara horizontal. Diagram alir dari suatu sequence di dalam penelitian ini. Sekali lagi ya, urutan apakah biostratigrafi dulu, atau misalnya granulometri yang terakhir, atau petrografi harus di tengah, itu tidak mempengaruhi hasil akhir dari diagram alir ini. Jadi tiga proses atau analisis ini boleh saling bertukar begitu.